Kali ini kita akan bahas tentang apa itu skalar dan apa itu variabel skalar dan kemudian urutan-urutan perhitungan. Nah, apa itu yang dinamakan dengan skalar? Skalar itu artinya adalah nomor tunggal. Misalkan ada kita ketik 4. Nah, 4 ini adalah skalar. Nah, sedangkan ans itu adalah variabel skalar, yaitu variabel yang terdiri dari satu angka tunggal. Jadi ini adalah skalar, ini adalah variabel skalarnya. Kalau kita ketik misalkan M adalah R ada 3 kalikan 2. Nah, 6 ini juga skalar dan R ini adalah variabel skalar. Nah, kemudian kita bahas tentang simbol-simbol aritmatika, simbol-simbol perhitungan atau aritmatika dalam MATLAB. Dalam pelajaran matematika kita mengenal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, bagaimana kita menuliskan di MATLAB? Penjumlahan itu seperti biasa kita gunakan plus. Misalkan kita mau menggunakan misalnya 2 tambah 3 berarti ya tinggal 2 ketik 3. Ini ada penjumlahan. Kemudian pengurangan juga sama, misalkan 2 kurangi 3 min 1. Kalau perkalian kita menggunakan bintang, misalkan 2 kalikan 3 6. Kemudian pembagian. Nah, pembagian ini ada dua jenis ya. Pembagian itu yang normal itu kita gunakan slash. Ya, ada dua, yaitu ada yang menggunakan slash, ada yang menggunakan backslash. Nah, apa bedanya? Kita lihat ini. Misalkan secara umum, secara normalnya itu kita menggunakan slash. Misalkan 10 dibagi dengan 5. Ini berarti ketemunya 2. Misalkan 8 bagi 4, 8 bagi 2 ketemu 4. Nah, itu kita menggunakan slash. Slash itu artinya dia miringnya ke kanan, miring garisnya. Nah, pembagian itu juga kita bisa gunakan dengan backslash. Backslash kan berarti dia miringnya ke kiri. Nah, sebagai contoh ini, kita tahu bahwa 10 bagi 5 itu 2. Nah, bagaimana kalau 10 itu kita baginya dengan menggunakan backslash? Dengan 5. Nah, apa hasilnya sama dengan 2? Kita coba. Nah, hasilnya adalah 0,5. Nah, apa artinya? Artinya itu kita bisa gunakan pembagian dengan backslash maupun slash, tetapi kita harus memiliki pemahaman bahwa kan kalau pembagian itu ada dua bilangan, yaitu yang di atas per itu adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Yang atas adalah nominator, yang bawah adalah denominator. Pembilang ini misalnya dari ini 10, ini 5, berarti pembilangnya adalah 10, penyebutnya adalah 5. Nah, arah dari garisnya ini adalah dia menuju ke pembaginya atau penyebutnya. Jadi dia miring kemana itu penyebut. Nah, ini bayangkan aja, ini adalah sebuah tongkat. Tongkat kalau dimiringkan ke ini, ke agak sebelah, dimiringkan ke kanan, maka dia akan jatuh ke kanan. Nah, jatuh ke kanan itu akan menimpa yang 5. Berarti 5 ini adalah di bawah, dia adalah penyebut. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, bedanya dengan yang ini, yang backslash 10 per ini 5. Kita lihat ini arah tongkatnya itu adalah mengarah ke kiri. Berarti dia akan menjatuhi yang angka 10. Berarti 10 itu adalah di bawah atau dia penyebutnya. Berarti ini sama dengan 5 per 10. Jadi 10 kalau simpulkan 10 per 5 ini sama dengan 5 per 10 karena sebagai penyebutnya itu adalah 10-nya. Oke, itu bedanya antara backslash dan slash. Nah, berarti yang atas ini artinya adalah right division, yang ini adalah left division. Nah, ini adalah contoh penggunaan right dan left division. Kemudian apalagi untuk pembagian sudah, sekarang eksponensial. Nah, eksponensial atau pangkat kita bisa gunakan tanda power
eksponensial atau power atau pangkat itu kita gunakan namanya apa sih, tanda petik ini, tanda topi. Misalkan kita mau menuliskan 2 kuadrat berarti ya 2 pangkat 2 gini, dia 4. Atau kalau 2 pangkat dengan penjumlahan misalkan kita butuh kurung ya seperti ini, berarti misalkan 2 pangkat 2 berarti 1 tambah 1 ini juga 4. Nah kalau cuma satu skalar, sebuah skalar itu kita tidak perlu kurung, tapi kalau ini terdiri dari penjumlahan seperti ini kita butuh kurung. Nah ini kalau menggunakan pangkat untuk eksponensial atau pangkat. Nah sekarang kita ingat lagi apa itu urutan-urutan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah precedence, urut-urutan, yaitu aturan untuk melakukan operasi matematik baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun pangkat. Nah urutannya itu kalau kita ingat-ingat pelajaran SD itu ada istilahnya pipolondo ya, ping, poro, lan, sudo. Berarti antara perkalian, ping itu kan perkalian, poro itu kan pembagian. Nah perkalian dan pembagian itu 1 derajat, itu paling tinggi, itu derajat ya, lebih tinggi dibanding dengan pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan penjumlahan itu 1 derajat, berarti dia derajatnya itu lebih bawah dibanding dengan perkalian maupun pembagian. Nah kecuali kita tambahkan tanda kurung. Tanda kurung itu berarti dia nanti dia melekat ke tanda kurung itu, selesaikan dulu baru dilanjutkan dengan operasi matematik yang lainnya. Nah sebagai contoh ini supaya lebih jelas apa itu urutan pipolondonya. Misalkan kita ini 8, kita tambahkan 8 tambah 3 kalikan 5. Nah ini berarti perkalian pipolondo ping poro itu lebih tinggi dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan derajatnya. Berarti yang ini itu perkalian itu akan lebih mengikat dibanding dengan yang penjumlahan. Artinya ini sama dengan 8 ditambah 3 kalikan 5. 3 kalikan 5 itu diselesaikan dulu baru kita tambahkan 8. Berarti 8 ditambah ini kali ini itu saling melekat. Ini lebih kuat ini katanya dibanding dengan plus, sehingga 3 kalikan 5 15 tambah 8 berarti dia 23. Kita lihat. Nah bandingkan dengan yang ini 8 kita kasih kurung. Kalau kasih kurung dia ikatannya lebih kuat dibanding dengan yang lainnya. Misalkan 3 tambah 8 tambah 3 kalikan 5. Nah kalau kasus ini berarti ini diselesaikan dulu baru dikalikan 5, karena ini ada tanda kurung, dia ikatannya lebih kuat dibanding dengan yang di luar kurung. Berarti ini saling menyelesaikan dulu. 8 tambah 3 adalah 11, 11 tambah 5 adalah 17. Kalikan 5 ya, 11 kalikan 5 berarti 55. Ini berbeda ya, berarti ini tidak ada kurungnya, berarti pengnya dulu, perkaliannya dulu baru ditambah dengan 8. Kemudian yang ini kan ada tanda kurung, berarti dalam kurungnya, berarti tanda kurung itu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan perkalian maupun pembagian. Nah bagaimana dengan pangkat? Kalau kita gunakan pangkat 4 gabungan, misalnya saya pakai contoh kurangi 12 kurangi 8 bagi 4 kalikan 2. Nah bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini 4 kuadrat berarti dia terselesaikan dulu karena pangkat itu derajatnya lebih tinggi. Jadi pangkat, kemudian paling tinggi itu pangkat, kemudian di bawahnya itu adalah tanda kurung, bawahnya itu adalah perkalian pembagian, bawahnya lagi adalah penjumlahan maupun pengurangan. Nah ini berarti yang ikatannya paling kuat adalah 4 kuadrat. Ini ikatan paling kuat. Kemudian ini ikatan paling kuat adalah 4 kuadrat dan 8/4 kalikan 2.
Jadi yang paling rendah derajatnya adalah yang pengurangan. Berarti ini sama dengan 4 kuadrat adalah 8. 8 kurangi 12 adalah min 4. Min 4 dikurangi, ini berarti selesaikan dulu ya, 8 bagi 4 kalikan 2. 8 bagi 4 adalah 2, 2 kalikan 2 adalah 4. 4 kuadrat adalah 16, 8. 4 kuadrat adalah 16. 16 kurangi 12 adalah 4. 4 dikurangi, nah selesaikan dulu, 4 dikurangi 8 bagi 4 adalah 2, 2 kalikan 2 adalah 4, berarti 4 kali 4 adalah 0. Jadi kita selesaikan dari sebelah kiri ke kanan, tetapi mana yang perlu didahulukan adalah itu yang kita harus selesaikan dulu sebelum dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang lain. Misalnya ini berarti 4 kuadrat diselesaikan dulu, 16 dikurangi 12 diurutkan dulu, tetap dari kiri ke kanan, kurangi 12 adalah 4. Nah 4 dikurangi, nah ini karena dia pembagian dan pengarahan, ini diselesaikan dulu, berarti ini tadi hasilnya 4 dikurangi 8 bagi 4 adalah 2, 2 kalikan 2 adalah 4. Nah berarti 4 dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Nah kita ulangi ini, tapi kita pakai dalam kurung. Nah ingat, kita bisa pakai yang tanda panah yang ke atas untuk mengcopy dari perintah yang kita tulis sebelumnya. Nah sudah ketemu, berarti coba saya modifikasi ini menjadi ini. Nah kalau ini berarti 4 dikalikan 2, 8 bagi 8 adalah 1, berarti ini 16 dikurangi 12 adalah 4, 4 dikurangi 1, berarti 3 hasilnya. Itu contohnya, kita kasih contoh lagi. Misalkan oke, 3 kalikan 4 kuadrat tambah 5, berarti 4 kuadrat selesaikan dulu, itu adalah 8. 3 kali 8 adalah 24, 24 tambah 5. 4 kuadrat ada 16, 16 kalikan 3 tambah 5. Nah berapa itu? 23. Sekarang kalau kita kasih tanda kurung ini, kasihkan itu adalah ini, berarti yang dikuadratkan itu adalah yang ini. 3 kali 4 adalah 12, 12 dikuadratkan, baru kita tambahkan dengan 5. Nah kalau ini tadi kan 3 dikalikan 4 kuadrat, jadi 4 kuadrat itu 16 kalikan 3 baru ditambah 5. Kalau yang ini 3 kali 4 dulu baru dikuadratkan. Sekarang contoh lagi. Kita mainkan pangkat juga, misalkan 27 pangkat sepertiga, berarti kita pakai kurung, tambah 32 pangkat 0,2, berarti pakai kurung juga. Koma dalam MATLAB itu titik. 27 pangkat sepertiga tambah, supaya readability-nya bagus saya kasih spasi. 27 pangkat sepertiga ditambah 32 pangkat 0,2, yang 5. Sekarang bagaimana kalau dia ini kan 0,2, ada kurungnya, pangkat dalam kurung. Bagaimana kalau dia tanpa kurung? Kita hilangkan kurungnya. Nah hasilnya sama ya, 27 pangkat sepertiga. Ini karena ini merupakan bilangan cacah, itu bisa kita tanpa kurung, hasilnya sama.
sama-sama 5. Nah bagaimana kalau yang ini tidak pakai kurung? Kalau tidak pakai kurung berarti 27 pangkat 1 baru dibagi 3. Nah ini pengaruh kalau ini tanpa kurung. Kita lihat, sorry kita hapus dulu. Ini awalnya ini hasilnya seperti ini. Kalau saya ulangi lagi tetapi kurung yang ini saya hilangkan. Jadi ini artinya 27 pangkat 1 hasilnya dibagi dengan 3 baru ditambah dengan 32 pangkat 0,2, hasilnya pasti beda 11. Itulah contoh-contoh bagaimana logika kita tentang urutan-urutan dalam pengoperasian matematik. Ingat people ondo, yang pertama kurung dulu baru pangkat, dalam kurung dulu baru pangkat, baru perkalian pembagian, dan terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan yang porolan sudo. Di atasnya perkalian dan pembagian adalah pangkat dan dalam kurung. Oke, kemudian untuk menghindari kesalahan, gunakan kurung ketika kita tidak yakin. Daripada kita memikir tentang urutan-urutan tadi, sebaiknya kita gunakan tanda kurung, meskipun itu tanpa tanda kurung pun tidak apa. Misalkan ini kita tulis 8 ditambah 3 dikalikan dengan 5, 23. Nah dalam satu kasus, supaya kita yakin, supaya tidak memikirkan tentang tadi urutan-urutan pipolondonya, kita bisa gunakan kurung. Nah ini pun juga tidak masalah, sini juga sama, meskipun ini jelas-jelas aturan adalah dia terlebih dahulu dikalikan baru ditambah dengan 8. Ini juga sama, tapi kita gunakan tanda kurung supaya kita lebih yakin bahwa kita tidak perlu memikirkan yang urutan-urutan tadi. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.